pertama, sebentar lagi kita akan menghadapi musim panas, dan biasanya di musim panas juga terjadi kebakaran hutan atau yang sering kita sebut sebagai karhutla. Oleh karena itu, salah satu poin ya dari sebagai macam poin yang tadi disepakati adalah kerjasama untuk sama-sama menjaga hutan kita dengan keterbatasan SDM yang kami miliki. Tentu kerjasama dengan Kepolisian Indonesia yang memiliki jaringan sampai ke pelosok-pelosok desa, sampai ke tingkat tapak, itu akan sangat membantu kami dalam menjaga hutan. Karhutla juga di dalamnya tentang tanaman dan satwa yang dilindungi, masih kerap terjadi penyelundupan dan banyak hal-hal lagi yang perlu kita amankan di sektor kehutanan kita. Dengan kerjasama ini, insya Allah kita akan berkolaborasi, akan bersinergi, bekerja sama untuk sama-sama melindungi hutan kita dan memaksimalkan fungsi hutan kita untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang selalu ditekankan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Barangkali demikian dari saya silakan kepada Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang menghormati Bapak Menteri Kehutanan, rekan-rekan dari Kementerian Kehutanan, dan Pak Kapolri serta Bapak Mabes, serta rekan-rekan media. Saya kira saya menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Kehutanan bahwa MOU kali ini tentunya menjadi sangat penting dan sangat strategis dalam rangka melakukan kegiatan-kegiatan kerjasama ke depan selama kurun waktu 5 tahun sebagai upaya untuk menghadapi berbagai macam persoalan. Dan disampaikan bahwa kita akan menghadapi pergantian dari musim hujan ke musim panas, sehingga tentunya perlu ada langkah bersama dalam penegakan aturan, penegakan hukum terkait dengan potensi kebakaran hutan yang biasanya di dalamnya juga ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Oleh karena itu tentunya ini memperkuat sinergitas kita dalam hal penegakan hukum, dan juga terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hukum yang terkait dengan masalah kehutanan. Tentu Polri siap untuk melaksanakan backup untuk betul-betul bisa menyelamatkan hutan kita, termasuk juga bagaimana kebijakan-kebijakan yang terkait dengan masalah kehutanan, termasuk juga kerjasama di bidang masalah ketahanan pangan. Saya kira ada wilayah-wilayah hutan yang tentunya bisa kita kerjasamakan untuk menanam jagung misalnya, ataupun hal lain yang bisa kita kerjasamakan untuk mendukung program ketahanan. Saya kira beberapa hal itu menjadi poin penting, dan tentunya kita akan terus meningkatkan sinergisitas kerjasama di lapangan untuk menyelamatkan hutan kita, memanfaatkan hutan kita, dan menyelamatkan aneka satwa yang harus kita lindungi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolri, Pak Menlu, izin bertanya, lihat dari bawah pos, Pak Menteri tadi sempat menyebut bahwa upaya untuk membuat hutan bisa mensejahterakan masyarakat. Caranya seperti apa, Pak, yang bisa dilakukan tapi juga tidak merusak hutan? Itu yang untuk Pak Menlu. Untuk Pak Kapolri, mungkin apa kerjasama yang bisa dilakukan antara Kementerian Kehutanan dengan Polri dalam konteks swasembada pangan, karena kita tahu bahwa sebenarnya hutan itu juga perlu dijaga, tapi masyarakat juga perlu hidup. Gimana itu, Pak? Makasih, Pak. Di Kementerian Kehutanan ada nomenklatur yang disebut sebagai hutan cadangan pangan, energi, dan air. Kami sudah mengidentifikasi, sudah ada peta spasialnya, bahkan ada 20,6 juta hektar tanah yang dapat dipergunakan untuk cadangan pangan, energi, dan air. Yang salah kutip, 20,6 juta ini yang akan kita jadikan sebagai hutan cadangan pangan, energi, dan air ini
bukan melakukan deforestasi untuk kepentingan pangan, tetapi justru mempergunakan cara-cara yang sudah dipraktikkan lama oleh nenek moyang kita, yaitu dengan cara tumpang sali atau agroforestry. Jadi di daerah-daerah hutan yang memang sudah kritis, sudah tandus, ya, kemudian kita kembali tanam pohon-pohon yang pohon-pohon keras atau HHBK, bukan hasil bukan kayu, tapi saat bersamaan kita bisa tanam jagung, padi gogo, sorghum dan lain sebagainya, sehingga akan mendukung kepada ketahanan pangan, energi dan air, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi tadi Pak Kapolri, saya berharap nanti setelah ada penanganan MOU ini mungkin ada penanganan PKS di level Kapolda dan kepala-kepala UPT kami sampai tingkat bawah untuk bisa sinergi untuk mengidentifikasi lahan-lahan yang memang akan berpotensi untuk dijadikan lahan cadangan pangan dan energi. Terima kasih. Kerjasamanya untuk swasembada pangan, Pak. Baik, saya kira tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Menteri Kehutanan bahwa setelah ini secara teknis nanti akan dibuat perjanjian kerjasama sehingga kemudian Bapak Menteri Kehutanan bisa memberikan ruang mana yang bisa kita kerjasamakan untuk mendorong program-program ketahanan pangan, termasuk juga masyarakat yang diberikan ruang untuk memanfaatkan hutan untuk kegiatan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Itu tentunya ada aturan yang ada, dan tentunya bagaimana kami mendukung program untuk menyelamatkan hutan, mengembalikan hutan sesuai dengan apa yang menjadi aturan kebijakan yang diatur oleh Kementerian Hutan. Terima kasih. Pak, penegasan aja Pak, apakah warga juga dilibatkan Pak untuk penanaman di swasembada pangan, khususnya untuk kerjasama Menhub dan juga Pak Kapolri? Ya pastinya di mana-mana seperti kemarin kita melaksanakan kegiatan di Bantul, di Kulon Progo, tentunya kita selalu akan melibatkan kelompok masyarakat, apakah itu masyarakat berkebutuhan sosial ataupun masyarakat yang ada di sekitar itu, sehingga ini menjadi hubungan kerjasama kinerja antara masyarakat, pemerintah, kita, dan kementerian terkait lainnya. Terima kasih. Pak, waktu rapat kemarin Bapak menyinggung soal personel diperbolehkan untuk membentuk satgas penanganan hutan, Pak. Nah, sampai saat ini apakah sudah ada kasus yang ditemukan di kawasan hutan, Pak? Terima kasih. Saya kira perpresnya sudah ada, proses sedang berjalan, itu saja. Terima kasih. Terima kasih.